Salam satu Indonesia, saudara-saudara yang saya cintai di seluruh tanah air. Sebenarnya saat ini saya sedang kurang enak badan, suara saya berubah. Namun saya ingin menyampaikan hal-hal yang sepertinya urgent untuk kita semua tahu. Dan ini adalah sudut pandang saya di channel Apa Adanya Saja. Saudara-saudara yang cinta tanah air, dimanapun teman-teman semua, saudara-saudara semua ada, berharap saudara-saudara sudah banyak yang mengikuti apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar di dalam videonya. Dan saya menyimak betul apa yang saudara Denny sampaikan, dan sepertinya itu semua adalah benar adanya, bahwa orang-orang yang membenci Pak Jokowi, yang berupaya untuk melengsarkan Pak Jokowi, dan juga pada akhirnya demo untuk membubarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, di sini saudara, saya ingin sampaikan bahwa saya bukan kader PDIP. Saya seorang nasionalis yang peduli terhadap bangsa ini, yang sedikit menyumbangkan sudut pandang saya dan pikiran-pikiran saya melalui channel ini. Nah, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ingin mengikuti lebih banyak apa yang menjadi sudut pandang saya, dan mungkin ini juga adalah sebenarnya sudut pandang Anda, silakan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, like, dan juga share ke teman-teman saudara yang mungkin kita perlu melihat atau belajar tentang sudut pandang tentang bangsa ini. Nah, saudara, kita simak apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar ya di dalam salah satu videonya. Dan saya memang tidak menampilkan di sini. Mungkin kalau saya bisa menghubungi saudara Denny Siregar, bisa saja dia izinkan untuk saya repost ya, tetapi saya tidak melakukannya. Silakan saudara boleh browsing ya, kemudian ikuti apa yang disampaikan oleh saudara Denny. Sungguh mengkhawatirkan kalau kita lihat di mana di salah satu videonya itu saudara Denny Siregar menyampaikan bahwa orang-orang yang memiliki atau pro atau memiliki ideologi khilafah ini sudah ada di berbagai lembaga negara ini. Ada di mana-mana mereka. Ada di TNI, ada di Polri, ada di BUMN, ada di berbagai hal yang mungkin tidak saya sempat sebutkan di sini. Tetapi itu fakta dan itu perlu kita cermati. Dan kalau boleh saya bilang ya, sudut pandang saya mengatakan bahwa kita sebenarnya saat ini adalah darurat khilafah. Bukan sekedar kita darurat COVID-19, tetapi kalau kita cermati juga bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok pengusung ideologi ini sudah dipastikan bahwa kalau mereka mungkin mendadak Pancasila dan segala macam adalah itu hanya sebuah trik ya. Tapi kita harus yakini bahwa ada yang menyampaikan juga bahwa sebut saja Hizbut Tahrir itu bukan sekedar lembaga atau ormas agama, tetapi itu adalah organisasi politik dimanapun, di negara manapun. Dan sebagai ormas politik tentu berupaya untuk mencari pengaruh dan tujuan akhirnya adalah berkuasa. Nah, ini yang kita perhatikan. Dan hal lain yang kita harus perhatikan adalah bahwa kita cermati di negara-negara Islam, di Turki, di Mesir, di Arab Saudi. Ya, mungkin Arab Saudi bukan negara demokrasi karena dipimpin oleh raja yang turun-temurun ya. Tetapi di negara-negara lain termasuk Turki dan Mesir itu sistem yang digunakan adalah bukan sistem khilafah tetapi demokrasi. Dan kita harus tahu bahwa khilafah itu adalah anti demokrasi. Ya, sebagaimana yang kita juga bisa lihat dan cermati di berbagai negara. Negara atau yang kita bisa lihat ya, situasi kondisi di Suriah di mana ISIS sempat memiliki pengaruh, sempat berkuasa di Syria Utara gitu ya. Itu keadaannya sedemikian kacau balaunya.
dan kita juga bisa menyaksikan bahwa apa yang diancamkan kepada saudara Denny Siregar ya, di mana ada salah satu tokoh pengusung ideologi ini yang berkata bahwa jikalau khilafah berkuasa maka dia akan memenggal ya saudara Denny Siregar. Dan itu memang fakta yang kita lihat. Apa yang dilakukan oleh pengusung ideologi ini, mereka punya kebanggaan untuk memenggal bukan hanya orang yang berbeda agama, tapi justru juga orang yang beragama sama ya, yang mereka anggap tidak sejalan dengan ideologinya, itu menjadi korban, menjadi sasaran yang sama dengan orang-orang lain yang katakanlah yang Nasrani. Itu menyedihkan kalau misalnya sampai punya pengaruh yang besar, sampai dibiarkan. Nah, kita harus banyak berdoa, kita merindukan tentunya, mengharapkan sekali ya ada tindakan yang tegas dari aparat yang ada ya, dalam hal ini adalah Polri. Dan kita juga tentu mengharapkan sekali bahwa pihak BIN bisa bekerja luar biasa supaya ada orang-orang yang tepat, yang memang membahayakan negeri ini, terutama yang mengancam kedaulatan negeri ini, bisa ditindak ya, bisa diproses secara hukum supaya negeri ini tidak mengalami gangguan-gangguan yang sedemikian seperti yang beberapa hari ini kita saksikan itu berjalan dan cukup mengganggu ya. Nah, itu sedikit yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman semua. Nah, semoga kita semua sehat-sehat, kita semua dijauhkan dari COVID-19, dan bangsa ini juga khususnya bisa segera memutus penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Jangan lupa untuk mengikuti sudut pandang berikutnya yang akan saya sampaikan berkaitan dengan situasi kondisi bangsa kita. Tetap semangat, tetap bersatu. Salam satu Indonesia.